Halo Sobat Literasi, Inframe kali ini sudah bersama mentor saya, Abang Robi Maulana. Biasa dipanggil Obi for Presidente. Waduh, ngeri. Itu gimana sih ceritanya? Ada nama embel-embel Presidentenya itu? Kalau rezekinya ada mau jadi presiden. Atau harus 4 kali dulu nih? Iya, daripada jadi wapres kan begitu jadinya, dia jadi presiden sekalian coy. Mudah-mudahan. Ya. Abang emang lagi sering ini ya, apa? Di digital tuh emang udah concern. Iya, Menikmati di situ. Sejak COVID kan semua berubah kan. Ya, transformasi digital. Transformasi digital jadi kencang. Akhirnya dari anak agensi, anak konsultan branding, ya masuk juga gitu kan. Ya, sekarang urusannya dunia digital, sosial media, AI, blockchain, kayak gitu gitulah. Ini emang lagi rame juga tuh ngomongin pembuktian. Tapi ntar kita obrolin lah. Yes. Nah, lagi booming lah pokoknya. tapi gini Bang, ternyata kan perjalanan gua ketemu Abang ini kan unik memang. Pernah kita yang podcast kemarin itu kan di Kabar Senja ya? Iya, Kabar Senja. Baru kita posting. Oke. Atau ada senior gue juga tuh, namanya si Bung Bibit. Ya, ini komen juga itu. Oh Bung, sama ini sekarang. Oh iya. Ternyata dunia sempit ya. Dia small circle kan. Ya. Nah itu pertemuan sama Bung Bibit ini berarti bukan cuma pertemuan apa? Hanya sekedar konco kalau bahasa ini kan Jawa kan. Itu politis banget malah pertemuan itu. Apa berarti dengan latar belakang dunia aktivisme gitu, melihat ini kan kebetulan juga kita lagi merayakan reformasi. Oh iya ya. 28 tahun 28 tahun. Okay. Dan juga yang sekarang lagi disorot. Kebetulan presiden kita sekarang Pak Prabowo yang mana latar belakang juga dalam militer, ada kekhawatiran di fungsi ABRI itu kembali gitu. Dengan tanda-tanda sekarang ya, maksudnya militer udah banyak di posisi sipil gitu. Nah, menurut Bang Obi sendiri gimana tuh? Ini agak santai aja kita ngomong. Anjir. Judulnya juga serem coy. Kemarin nonton film Pesta Babi tuh. Ya. Kalau dari gambaran film itu sih agak khawatir ya. Menjurus ke sana gitu kan. Menjurus ke sana. Tapi ya semoga sih tidak seperti yang dulu gitu loh. Ya memang fungsi militer itu kan mesti disiapkan dimanapun gitu loh. Baik dalam urusan-urusan yang sifatnya persiapan perang atau pembangunan republik gitu kan. Dari judul aja udah provokatif gitu kan. Ya mudah-mudahan sih apa namanya tidak seseram ya, harapan kita gitu. Tapi nggak tahu kalau itu kejadiannya nanti mungkin lebih seram dari yang lebih tegang dari yang dulu kita kan nggak tahu. Karena ada kepikiran mau bikin itu nobar. Rencananya begitu, tadinya begitu gitu loh. Cuman ya nantilah apa namanya. Dan udah di launching sih, udah di launching di official YouTube juga. Udah bebas, sudah bisa diakses. Dan ya bagusnya memang begitu biar lihat. Jadi apa buah dari 28 tahun reformasi itu ada kebebasan untuk orang berkarya dalam banyak hal. Salah satunya kan kita bikin film dokumenter gitu. Ada edukasi pastinya gitu. Yang dulu bikin film dokumenter yang agak-agak kritik pemerintah nggak bisa, sekarang bisa gitu loh. Walaupun dalam perjalanannya berapa tahun belakangan banyak beberapa film-film dokumenter yang sifatnya kritik sosial banyak yang melarang gitu kan, ada pelarangan. Tapi tahu nggak dari nobarnya Pesta Babi sendiri ya, dibanding waktu di TV kan sangat momennya kan memang momen pas pilpres. Nah yang di Pesta Babi itu kalau menurut gua gini, mulai muncul kritikus film, tapi bocil semua Bang, maksudnya Gen Alpha, ini serunya nih. Jadi gua sendiri apresiasi tuh, dan memang kalau kita ulik dari lebih dalam, nasionalisme kita tuh lebih tinggi, gitu. menjadi besar gitu kan, karena apa? Karena teman-teman tuh juga bisa tahu nih kondisi masyarakat Papua yang tanda kutip agak terbelakang gitu dibanding di Jawa gitu. Dan itu realitas yang nggak bisa kita hindari gitu kan, terlepas ada tendensius. Nah tapi kembali lagi tuh soal aktivisme zamannya Bang Obi ini, banyak yang bilang itu mending zamannya SBY. Itu gimana sih Bang? Lu belum pernah aja ditendang sama tentara sama polisi di zaman SBY. Karena ibaratnya media sosial belum ramai sekarang.
titik temunya teman-teman juga masih lebih sering konsol karena momen gairah reformasi itu masih disuarakan gitu kan. Soal kerakyaatannya, desentralisasi kan itu. Iya, dulu jadi kan kita sekarang 28 tahun reformasi, ya kan. Gua pernah bikin pernah buat gerakan peringatan 17 tahun reformasi, Sweet 17 waktu itu, di Taman Ismail Marzuki. Jakarta. Di Tugu Proklamasi. Tuprok. Tuprok. Momentumnya sama semua, teman-teman aktivis yang baik yang senior maupun yang baru-baru mahasiswa itu. Momentumnya sama, semua mempertanyakan nih kita nih benar gak sih nih reformasi benar-benar membawa perubahan atau enggak sih gitu kan. Ya dilihat-lihat akhirnya semua kan bisa meng-cross check dari sudut pandangnya masing-masing gitu loh. Mungkin bagi beberapa aktivis, kita udah berubah nih, udah menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Terus ada juga dari sebagian aktivis yang belum nih rasanya nih, kita justru mandek nih. Justru kita malah hari ini orang lihat dolar naik. Terus setelah nonton film Pesta Babi ternyata lebih oligarki menguat. Ancaman terhadap Papua dari sudut pandang film itu juga ternyata lebih agak sedikit bahaya gitu kan. Habit Papua sendiri gitu. Tadi lu bilang bahwa sekarang kritikus film dari Gen Z gitu loh. Ini kan jadi sebenarnya jadi warning nih buat pemerintah misalnya. Lu setelah reformasi lu nggak bisa kayak dulu gitu. Sekarang anak-anak Gen Z yang muda-muda itu apa istilahnya, bacotnya tuh udah bisa keras-kerasan gitu loh. Semua anak-anak Gen Z yang sekarang itu rata-rata kritis di sosial media. Karena mereka berani suara. Karena mereka juga nggak ibaratnya nggak merasakan ya zaman yang 98 itu seperti apa kan gitu. Dengan realitas sekarang mereka menangkap nih, ketidakadilan tuh ada loh. Kenapa mereka berani? Karena mereka yakin, gue nggak akan diculik. Oke. Sekarang udah zaman terbuka, hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi, informasi banyak, sosial media aksesnya luas. Mereka optimis. Gua kalau mengkritik pemerintah sekeras apapun, gua nggak akan diculik. Satu itu. Kedua, paling gue cuma dikasih peringatan lewat DM, lewat WA. Ya itu kan psikologis lah sebenarnya. Yang paling politis lagi, ya teman-teman yang kemarin jadi tapol saat demo pertengahan, Del Pedro dan lain-lain. Itu paling itu gitu loh. Makanya Gen Z ini hari ini ya lebih keren gitu loh. Mereka lebih berani kritik, lebih berani bersuara. Ekspresinya juga lebih luas. Hampir semua lah rata-rata, bahkan sampai ada jadi konten kreator, selebgram, ya Ferry Irwandi CS and the Gang itu kan teman-teman itu kan yang milenial ayah dan Gen Z itu semua udah keren lah menurut gua sebagai salah satu penjaga pilar demokrasi yang dihasilkan dari reformasi. Setuju sih. Cuman mungkin itu tadi maksudnya, nah ini Bang yang perlu digarisbawahi kan kritikan teman-teman juga itu kan tujuannya satu nih, perbaikan sistem juga pemerintahan supaya nggak terlalu keluar dari koridornya gitu kan. Karena yang dihadapkan sekarang benar demokrasi kita bisa bilang tumbuh gitu kan di Indonesia. Nah tapi kan satu sisi ternyata fenomena orang dalam ya kan koncoisme kalau kata Pak Presiden ini ada gitu, nggak bisa kita hindari. Nah itu mungkin yang menjadi salah satu pemicu teman-teman mengkritisi kebijakan. Ya kita masih di Indonesia bro, belum di Eropa itu gitu kan. Belum di Eropa. Jadi semangatnya bagus jadinya. Semangatnya bagus. Ya kita kan mau kasih dulu itu kan reformasi itu terjadi karena para senior aktivis memperingatkan, Soeharto lu jangan begitu dong, jangan kolusinya gila-gilaan. Otoriter. Jangan nepotismenya gila-gilaan dong. Masa semua kerabat lu enakin semua sementara jutaan rakyat dari sekarang posisinya hampir kurang lebih mirip yang dilihat oleh teman-teman di suasananya mirip. Cocok logikan bahwa yang ada hari ini adalah warisan masa lalu, terus sejarah berulang lah kayak gitu-gitu. Ditambah sosoknya Pak Prabowo. Betul, nggak jauh dari Cendana. Dan juga kejadiannya adalah ada sosok Gibran di situ. Betul. Ini kan semua kan jadi satu rangkaian yang ada yang bilang bahwa sejarah terulang lagi gitu loh. Bahwa kolusi dan nepotisme itu ya hari ini dipertontonkan benar-benar. Tapi siapa yang bisa narik koleganya, siapa yang bisa narik kerabatnya, ya udah ikut. Sebetulnya itu kan juga gini Bang, kalau kita tarik dari sisi stabilitas politik itu mungkin hal yang lumrah di sebagai negara berkembang gitu kan. Kalau kita ngomong apalagi dari dulu kayak
sering dikatakan ya Indonesia itu peradaban Nusantara sendiri tuh nggak bisa jauh tuh dari namanya kekerabatan gitu kan. Betul betul. Nah, tapi kan fakta yang sekarang ini kan ini situasinya geopolitik itu juga lagi panas. Akhirnya lapangan kerja yang terserap ini juga sedikit gitu. Nah, ini yang jadi PR juga sebetulnya. Itu masalahnya. kita belum bisa melatih. Kita sudah melatih biar pejabat kita hidupnya sederhana. Ya. Bukan hidupnya transparan atau gaya hidupnya. Gaya hidupnya di apa namanya, di antara sekian juta orang yang hari ini dalam kondisi sulit. Di antara 19 juta lapangan pekerjaan yang belum kejadian. Ya. Ini kan kita melatih, ada gak nih kepekaan dari bapak-bapak pejabat ini? Ternyata nggak ada gitu loh. Itu. Jadi wajar dalam 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo menuju 2 tahun ini, ya kritikan terus aja, ada terus-terusan kritik gitu loh, karena ya belum ada perubahan. Tapi justru titik demokrasi yang sehat sih emang harus gitu, balance. Harusnya gitu. Cuman semakin banyak orang yang ngoceh dalam pengertian menjadi pengkritik, semakin rejim akhirnya ngurusinnya yang kritikannya mulu gitu, kritikannya terus. Jadi mereka ngurusan program-programnya agak sulit tuh. Ya simpel lah IKN. Oke. MK sudah menentukan, udah memutuskan belum bisa nih jadi ibu kota negara. Nah ini seru juga nih. Nah sekarang pertanyaannya, gue belum dapat infonya, apakah ini akan diteruskan pembangunannya untuk dijadikan ibu kota negara di tahun-tahun yang akan datang, ataukah di stop gitu aja? Nah, ini kan jadi masalah. Atau nanti jadi taman wisata. Atau jadi taman wisata, IKN Park misalnya. Ini kan jadi persoalan. Publik harus tahu itu. Kalau misalkan MK memutuskan, ya oke, ibu kota masih Jakarta. Nah persoalannya itu diteruskan dibangun untuk dijadikan ibu kota selanjutnya, atau pembangunan stop. Ya, tapi kalau ini kemarin juga ada sih Bang, yang sempat main ke IKN nih ceritanya nih. Dia cerita juga pembangunan itu running. Tetap running. Kemudian ya memang progres lah. Tapi itu tadi dengan status ibu kota Jakarta sebagai ibu kota, kan ditetapkan gitu. Nah pertanyaan untuk yang berikutnya kan itu tadi IKN akan jadi apa gitu kan? Kayak jadi Hambalang kedua kan? Tapi kalau yang untuk Hambalang yang masa lalu gitu kan yang dianggap mangkrak, itu kan beda case-nya nih. Itu kecil banget lah. Ya, case-nya beda dan ini ternyata masih on progress itu bahasanya. Iya. Cuman kan itu tadi akan digunakan sebagai apanya ini yang perlu kita lihat. Banyak yang netizen sekarang kan udah banyak ngingetin, wah ini berarti Agustusan Gibran berkantor di sana dong. Kan gitu bahasanya. Menagih janji Pak Wapres yang siap berkantor di IKN. Nah, tapi kan jangan sampai nanti itu jadi kayak dua pemimpin dua matahari. Iya. Satu di Jakarta, satunya di IKN. Nah, ini kan bias juga nih. Bukannya bagus itu bagi-bagi kekuasaan. Satu ngurus kekuasaan Pulau Jawa sampai Sumatera, satu dari Kalimantan sampai Papua. Ya, makanya itu tetap yang akan dipertanyakan kan itu. Dengan kondisi ternyata progres dari pembangunan IKN itu tetap jalan. Nah, tinggal ini tadi, ini menyangkut juga di Jakarta ini, berarti PR juga nih Bang. Ya kalau gue sih sebagai orang Jakarta seneng-seneng aja balik lagi. Bukan, PR-nya adalah ya kita kan akan menuju ke 5 abad nih ceritanya. Iya, betul. Jadi ya gaspol untuk modernisasi ini jangan sampai udah gaspol, gubernur, wagub dan perangkat dinas, terus di ujung pindah lagi. Nah ini kan jangan kayak gitu dong. PHP ini kan namanya kan. Kalau DKI kan sesuai instruksi gubernur, mau Jakarta ini jadi ibu kota ataupun tidak kan kita udah menyiapkan roadmap global roadmap panjangnya gitu loh. Jadi udah ya Jakarta jadi ibu kota atau enggak ya kita tetap gerak, tetap jalan. Kita tetap menjadikan program Jakarta Kota Global itu sebagai agenda utama gitu loh. Jadi memang ada fokus juga. Iya, ada fokus. MK nentukan balik lagi ke Jakarta, ya nggak apa-apa, siap. Terus tahun depan MK cabut lagi ternyata ibu kota pindah, ya kita tetap aja jalan. Udah semuanya udah berjalan sesuai roadmapnya kan gitu. Kalau Jakarta sih gitu men. Iya sih. Apalagi juga banyak orang-orang DPR betah di Senayan gitu kan. Itu. Karena segala mobilisasinya juga lebih enak gitu kan. Itu. Tapi bukannya lebih enak di sana kayaknya. Nggak terpantau. Nggak terpantau ya. Malah kayak kemarin banyak itu berita-berita yang kayak gitu tuh. Itu dia. Sejauh ini sih kayaknya emang udah, kalau kita lihat juga dari perannya Pak
Pramono, gubernur ini kan juga udah mulai menata nih. Ya. Wah, apalagi udah gencar sering bilang nih 5 abad gitu kan. Akhirnya semua PNS Pemprov dan juga apa swasta juga dilibatkan gitu kan untuk benar-benar membangun kayak kemarin integrasi moda transportasi. Terus sekarang soal lingkungan, mulai ada pengolahan bank sampah mulai digencarkan. Nah, cuma kan gini Bang, mau nanya juga nih, salah penghubungnya Pak Gubernur. Apakah itu ada sebagai gimmick Pak Pramono untuk Pilpres besok? Kan udah mulai nih bahas pemilu 2009 udah banyak nih, Anies sama Pramono kah, atau Prabowo Pramono, atau Pramono sama Gibran. Nah itu udah mulai tuh. Kan sejauh ini gimana? Kan ada Koperasi Desa Merah Putih. Oh ya. Kalau disingkat kan KDMP. Oh KDMP, oh ya oke. KDMP ada yang nyebut Kang Deddy Mulyadi presiden. Kang Deddy Mulyadi Pramono. Iya mulai banyak tuh yang nyanding-nyandingkan gitu kan. Iya. Kalau kita ngobrol sama Pak Gub sih enggak lah, jauh lah buat ngomongin ke sana gitu kan. Ya beliau sebagai politisi PDI Perjuangan sejauh ini masih berada di jalurnya dia sebagai gubernur. Oke. Untuk peta politik kedepannya akan berubah seperti apa ya sebagai politisi ya kita ikut gitu kan. Itu dinamis saja. Kita ikut dinamis. Nah soal urusan kita pemenahan Jakarta, ngurusin sampah menjadi program prioritas, itu kan bukan sebagai gimmick atau sebagai lipstick, tapi memang benar-benar ini udah hampir mandat ya. Mandat kepemimpinan ini ya. Mandat kepemimpinan. Jadi ini kan jadi program nasional sebenarnya. Iya benar. Pak Prabowo udah kasih instruksi bahwa semua daerah, pertemuan di kepala daerah waktu itu udah bilang bahwa Bali itu harus diberesin. Ya, salah satunya. Di pantai itu udah bermasalah. Akhirnya besoknya wajah Indonesia. Wajah Indonesia. Nah, besoknya semua tentara turun. Oke. Bukan perang, beresin sampah. sampah. Bersih sampah. Ini bagus kan. Nah, setelah Bali daerah-daerah lain juga ngomongin juga concern soal sampah gitu. Karena gimana kita mau ngomongin kota global, mau ngomongin berapa 80 tahun sekian Indonesia merdeka kalau sampahnya nggak keurus. Nah, Jakarta memulai itu gitu loh. Jadi kalau misalkan Bantar Gebang itu sudah over capacity, ya kita Jakarta coba ambil alih urusan sampah ini dikelola oleh teman-teman lokal, oleh warganya sendiri masing-masing. Itu kesadaran itu yang diinstruksikan oleh gubernur melalui wali kota dan dinas, dan ini menjadi salah satu program prioritas Jakarta, bukannya gimmick atau lipstick. Karena memang udah maksudnya darurat sampah juga gitu. Darurat sampah lah pokoknya. Kan kayak kemarin Bang Dul juga udah berangkat tuh ke sudah lihat pengelolaan sampah di Eropa. Kan terus kemarin Pak Gubernur kapan lalu juga di Jepang, Pak Cina gitu kan. Itu jadi hal yang harus diselesaikan lah sampah tuh. Dan itu emang juga concern generasi kita sebetulnya, ya kan? Betul. Supaya kita juga nyaman, terus pertumbuhan ekonomi itu juga para investor juga bisa datang itu juga aman gitu kan. Karena ya bukan cuma masalah Jakarta atau Bali Bang. Betul. Dunia ini semua, kan udah numpuk ini. Nah, di beberapa kota kabupaten ya yang gua datangin itu semua kepala daerahnya sudah mulai concern tuh soal kelola itu gitu loh. Di Trenggalek misalnya, salah satu daerah di kabupaten di selatan Jawa Timur, ya bupatinya sudah mulai menerapkan bank sampah lebih digital gitu loh. Mereka punya program Sanggu Sampah. Ya, mereka punya program Sanggu Sampah atau bank sampah, dan pengelolaannya lebih digitalisasi. Ada kolaborasi ini ya. Iya. Pemanfaatan teknologi juga. Betul, pemanfaatan teknologi dengan ya pasti dengan swasta ya, dan teman-teman juga dari IT dan teknologi digital. Mereka bisa tuh daerah itu mengurus sampah dengan teknologi digital. Padahal bisa dibilang Trenggalek daerah yang agak sedikit jauh dari ibu kota di Jawa Timur ya. Jauh. Kalau lu berangkat dari Surabaya aja masih 4 jam lagi tuh darat. Kecuali dari tapi udah concernnya ke situ juga. Udah bisa. Jadi semua kepala daerah ya, termasuk tempatmu kan, Denpasar, Gianyar, Jembrana, kita udah ke sana, udah ketemu sama kepala daerah, udah siap tuh, udah ada running gitu. Ya walaupun sempat disentil juga kan Bali, tapi pasti itu tadi karena Bali juga jadi wajah Indonesia di dunia internasional. Betul. Bang, thank you Bang. Nanti kita sambil ngopi-ngopi kita bahas mampir di gede juga nih rumahnya.
Oke, thank you Bang ya. Sekretariat bro. Siap. Oke, thank you man.